Kali ini saya akan bahas tentang fenomena kebosanan ya. Jadi kebosanan pada konsumen. Jadi konsumen usaha kuliner itu biasanya akan bosan untuk makan makanan tertentu dalam waktu tertentu. Misal kalau misalkan Indomie, kita makan Indomie mungkin sehari dua hari itu masih nyaman. Tapi kalau misalkan sudah beberapa hari, misalkan sampai seminggu kita makan Indomie terus, kita akan bosan dan merasa muak untuk makan Indomie mungkin. Jadi orang-orang itu atau konsumen itu mereka cenderung untuk memakan makanan yang berbeda setiap 3 atau 4, 5 kali makan ya. Jadi ini adalah saya cari dari, karena saya bingung ya, saya cari di ChatGPT karena ChatGPT punya data yang lumayan banyak. Jadi di ChatGPT itu saya kan bilang apakah ada statistik ya tentang kebosanan atau akan makanan ya. Jadi ada statistik karena saya butuh statistik ya. Jadi bukan cuma apa namanya perkiraan, tapi saya pengen tahu statistiknya. Jadi si ChatGPT bilang kalau misalkan ada yang namanya fenomena sensory specific satiety. Nah, ini adalah otak manusia itu cenderung bosan dengan rasa yang sama berulang kali. Jadi penelitian menunjukkan bahwa setelah 3 sampai 5 kali makan dalam waktu berdekatan, rasa puas terhadap makan itu makanan yang sama itu akan berkurang gratis ya. Jadi kalau misalkan Anda jualan makanan, misalkan katakan Anda menjual cheesecake ya. Cheesecake itu enak ya. Jadi cheesecake Anda jualan cheesecake yang rasanya enak. Kemudian ada seseorang yang datang ke toko Anda 3 sampai 5 kali dalam waktu yang berdekatan, itu rasa puas mungkin pertama kali makan itu mereka puas. Tapi setelah 5 kali makan dalam waktu yang berdekatan, itu rasa puas terhadap makanan yang sama itu bisa berkurang drastis. Jadi kalau misalkan dalam seminggu itu sudah 3 sampai 5 kali makan, ya kemungkinan dia akan bosan dan di minggu selanjutnya dia nggak akan beli. Itu yang pertama ya, fenomena yang namanya sensory specific satiety, bacanya gimana. Yang kedua adalah variasi efek ya. Jadi ada studi oleh Ross et al ya kan di tahun 1981 bahwa eh, orang itu makan lebih banyak jika ada variasi rasa dan tekstur. Jadi variasi rasa dan tekstur. Variasi rasa dan tekstur itu kayak misalkan Indomie itu ada beberapa variasi ya. Jadi orang bisa makan lebih banyak Indomie kalau ada variasi banyak. Mungkin hari ini makan Indomie goreng, kemudian besoknya mie kuah ya kan. Bahkan kita pun kalau misalkan mungkin Anda belanja mie ke Indomaret, mungkin Anda mungkin nggak akan belanja, misalkan Anda mau beli 10 mie gitu kan, untuk Anda sendiri maksudnya, mungkin Anda nggak akan beli satu rasa saja. Jadi Anda bisa beli beberapa rasa sekaligus ya. Saya pun juga sama ya, kalau misalkan ke Indomaret ingin beli mie untuk beberapa hari atau mungkin seminggu, saya ke sana beli Indomie mungkin rasa ini. Jadi saya ingin beberapa rasa sekaligus ya. Jadi varian rasa itu penting ya untuk produk makanan. Jadi kalau misalkan Anda hanya punya satu varian rasa saja, ya mungkin sebaiknya kita tambah varian rasanya. Minimal ada beberapa lah ya kan. Sehingga apa? Sehingga orang itu nggak akan bosan. Atau kita bisa juga memiliki varian rasa pokok dan juga varian rasa musiman. Kalau di Indomie sendiri itu ada yang pokok, itu ada Indomie goreng, kemudian ada soto ya kan, Indomie soto itu pokok ya, itu menu utama lah. Kemudian ada Indomie yang eh, fungsinya itu sebagai varian saja ya. Jadi mungkin sekarang ada ya kan, besok tahun depan nggak ada lagi. Misalkan kayak soto apa ya, mungkin soto babat atau apalah itu kan, atau mungkin hype pedas hype itu kan, itu juga ada. Itu ketika ada hype pedas-pedas itu bikin yang pedas kayak gitu. Nah tapi itu cuma musiman ya. Tapi kalau misalkan banyak peminatnya banyak, mungkin akan dilanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak banyak yang beli lagi, ya itu akan dimatikan untuk produknya. Jadi ada produk yang utama dan juga yang paling penting yang selalu ada peminatnya, dan juga ada produk sampingan yang sebagai varian agar orang itu nggak bosan. Jadi orang tetap terus beli. Nah, juga sama ya, restoran seperti KFC dan juga McD itu sering juga mengganti menu setiap 3 sampai 6 bulan. Jadi setiap 3 bulan sampai 6 bulan itu mereka ada menu baru lagi. Jadi pelanggannya itu nggak bosan. Jadi kalau misalkan kita punya usaha ya, itu kita harus ganti varian rasa itu setiap 3 bulan ya, agar terus tertarik ya pengunjung. Dan juga nggak cuma itu ya, bikin varian baru, tapi juga mempromosikannya. Jadi Anda bisa bikin banner di usaha Anda, itu varian baru Anda apa bulan ini gitu kan, seperti itu. Dengan tampilan yang menarik juga. Dan juga selanjutnya adalah data dari industri fast food dan juga FMCG. Ya, jadi studi dari Nielsen menunjukkan bahwa 80%, oh ya tadi supaya variasi rasa dan tekstur.
Jadi tekstur itu juga penting. Kalau misalkan makanan Anda itu lembek ya, itu harus ada tekstur tambahannya. Jadi ada tambahan eh, misalkan Anda bikin apa namanya jenenge, misalkan kue yang lembut gitu kan, misalkan puding gitu kan, puding itu lembut, tapi akan lebih mantap lagi kalau misalkan Anda berikan topping, kalau misalkan orangnya ingin topping atau topping misalkan yang agak crunchy gitu kan, misalkan topping coklat gitu kan, topping coklat, jadi ada teksturnya, itu orang juga lebih suka ya. Jadi varian rasa ada juga varian tekstur ya, nggak cuma varian tekstur, varian aroma kayak gitu. Kemudian ya tadi ya, lanjut lagi dari fast food FMNCG. Jadi menunjukkan bahwa 80% pelanggan suka mencoba menu baru dalam 6 bulan terakhir. Jadi 80% pelanggan itu suka mencoba menu baru dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan terakhir kamu makan produk baru atau enggak? Ya, kebanyakan sih 80% kita makan ya produk baru yang benar-benar baru. Nah itu juga sama. Di industri minuman itu Starbucks dan juga Coca-Cola itu juga sering meluncurkan varian baru setiap 3-6 bulan untuk menghindari kebosanan pelanggan juga. Kalau restoran itu memperbarui sekitar 6-12 bulan sekali untuk tetap relevan dan menarik. Jadi siklus kebosanan itu biasanya 3-6 bulan ya. Jadi menghasilkan menu baru itu setidaknya 3 bulan itu bagus. Kemudian bagaimana dengan makanan yang jadi kebiasaan? Jadi ada beberapa makanan yang itu jadi kebiasaan dari orang ya. Jadi bukan makanan yang pengen ini enggak, tapi ini adalah makanan yang jadi kebiasaan. Contohnya adalah makanan seperti nasi dan juga roti. Ini adalah makanan kebiasaan yang kita makan setiap hari. Itu akan beda mungkin ya. Makanan ini disebut sebagai makanan habitual foods, di mana makanan ini jadi bagian kebiasaan sehari-hari. Biasanya makanan ini memiliki fleksibilitas tinggi ya. Jadi bisa dimakan dengan lauk atau topping berbeda. Jadi misalkan nasi itu bisa dimakan dengan soto, dengan ayam goreng, dengan mie, dan juga dengan varian yang lain. Jadi ini biasanya kalau misalkan makanan habit itu bisa punya fleksibilitas tinggi ya. Roti, misalkan kalau misalkan Anda jualan roti, Anda bisa jual toppingnya sebenarnya ya. Jual roti, toppingnya gitu kan, toppingnya apa, jadi gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu ya, habitual food ya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya adalah makanan itu makanan yang sama kalau misalkan dimakan 3-5 kali berturut-turut bisa menurunkan selera makan. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah dalam 3-6 bulan orang cenderung mencari variasi baru. Ya, mencari produk baru, makanan baru yang belum pernah dia coba sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menawarkan rasa atau konsep baru setiap 3 bulan itu bisa membantu mempertahankan pelanggan ya dari rasa kebosanan. Jadi orang yang bosan bisa belanja ke kita. Jadi seperti itu.